Hi guys, welcome to my channel. Hai guys, ketemu lagi dengan saya Ajeng yang suaranya false dan ngomongnya belepotan. Untuk kalian yang baru mampir di channel ini, saya sarankan untuk menonton video yang sebelum-sebelumnya agar tidak bingung dengan alur ceritanya. Bisa dicek di playlist ya guys. Saya juga mau mengingatkan kalau pembahasan light novel ini mengandung spoiler. Jadi kalau kalian gak suka spoiler dan gak suka cara saya membawakan cerita, silakan berhenti menonton dan gak usah ninggalin komen sampah. Kalau kalian bukan sampah, kalian pasti mengerti maksud saya. Pembahasan kali ini akan kita mulai dari chapter 375 sampai dengan 377. Mari kita cus. Terakhir, kita sudah bahas sampai Admiral Lim yang menemui kematiannya di tangan Yowon. Kemudian setelah sedikit menyiksa Zhu Taiyun yang harga dirinya setinggi langit, Yowon menyerahkannya pada Zhu Taikan. Saat mereka sedang adu mulut, Zhu Taiyun memohon pada Elder Chongsu untuk membantunya. Namun Elder Chongsu tidak merespon. Tiba-tiba saja seseorang berkata dengan tegas bahwa Zhu Taiyun gak akan bisa menjadi pewaris tahta kekaisaran. Zhu Taiyun terkejut karena yang mengucapkan itu adalah Kaisar Zhu Taiwan. Pria parubaya dengan jubah emas itu penuh wibawa dengan wajah yang memancarkan keagungan. Siapapun akan tahu dia adalah seseorang yang memegang kekuasaan meskipun dia tidak berbicara. Pria itu adalah Kaisar Kekaisaran Demyong dinasti Ming, Zhu Taiwan. Putra mahkota Zhu Taiyun merasa takut dan putus asa melihat siapa orang-orang yang berada di belakang kaisar. Salah satu dari mereka adalah seseorang yang mengenakan jubah dengan berbagai macam aksesori mewah. Orang itu adalah Admiral Yuk Chong-un dari Westpir, berdiri di depan dua pelayannya. Admiral Yuk Chong-un adalah orang yang memegang tugas sebagai pemeriksa keuangan istana. Di sebelah kanannya ada 3 orang kasim dengan seragam biru dongker. Dia adalah Admiral So Tae-sik dari kelompok Cardinal Spear dengan 2 pelayannya. 2 kasim berkedudukan tinggi yang memiliki pengaruh besar dalam istana telah muncul bersamaan dengan kaisar. Ditambah lagi ada 1 orang lagi, yaitu komandan tertinggi. Dia berdiri di sebelah kanan kaisar, seorang pria parubaya yang terlihat tampan dan mengenakan jubah formal. Kepala dari pasukan pengawal emas dan komandan tertinggi Baek Jagi. Di sebelahnya ada seseorang yang mengeluarkan energi yang unik. Dia adalah komandan utara Yongjo. Komandan selatannya itu Yon Namgun ya guys, siapa tahu ada lupa. Para pimpinan pendekar terkuat istana kekaisaran telah berkumpul di kuil makam bawah tanah itu. Meski kaisar muncul secara tiba-tiba di situ, Yowon kalem aja. Dia cuma mikir, aduh, tambah repot deh. Yowon sudah tahu kedatangan kaisar dan yang lainnya, karena dia bisa merasakan energi mereka. Yowon hanya khawatir dengan 2 hal. Zhu Taiyun yang syok dan gak percaya dengan kehadiran kaisar langsung berlari dan berlutut di hadapan kaisar. Kedua tangannya yang patah hingga sikunya mencuat keluar. Hidungnya yang berdarah menunjukkan betapa menderitanya dia setelah disiksa seperti itu. Zhu Taiyun pun mengadu pada kaisar bahwa Pangeran Zhu Taikan telah merencanakan akan membunuhnya. Dan Admiral Lim bahkan telah mati dan dia pun mengalami penyiksaan. Zhu Taikan mendengus. Dia tahu kalau putra mahkota itu sikapnya akan berubah di hadapan kaisar. Namun mata kaisar yang biasanya selalu mendengarkan ucapan putra mahkota menjadi dingin. Zhu Taiyun terkejut. Biasanya kaisar selalu memperlakukannya dengan hangat dan penuh perhatian karena Zhu Taiyun adalah anak pertama dari permaisuri yang telah mati.
Tetapi saat ini mata kaisar penuh dengan kekecewaan. Zutayun mencoba membujuk kaisar, tapi kaisar malah membentaknya dan menyuruhnya untuk diam. Zutayun syok. Kaisar berkata dengan marah. Memangnya Zutayun pikir kaisar nggak punya mata dan telinga? Padahal kaisar selalu memberikan kesempatan kedua saat Zutayun melakukan kesalahan. Namun kali ini Zutayun telah melewati batas. Saat Zutayun mencoba membela diri, kaisar menampiknya dan berkata kalau dia udah tahu apa yang direncanakan oleh Zutayun dan komplotannya. Meskipun Zutayun memiliki banyak pendukung, sampai bisa membuat Admiral Lim menjadi sekutunya, tapi kekuatan terbesar tentu saja dimiliki oleh kaisar. Tidak ada satupun masalah yang tidak diketahui oleh kaisar. Zutayun tetap berusaha membela dirinya dan mencoba menjatuhkan Zutaikan dengan mengatakan bahwa dia dan Admiral Lim menemukan fakta kalau Zutaikan sudah bekerja sama dengan kultus iblis untuk mencuri harta kekaisaran. Kaisar semakin kecewa mendengar putra pertamanya masih berlaga gak bersalah dan malah menyalahkan orang lain. Kaisar pun memanggil Admiral Sotesik dan memerintahkannya untuk memanggil orang-orang itu. Mendengar perintah kaisar, Sotesik menoleh pada para pejabat dan Kasim yang ada di situ dan berteriak kalau tugas pengamatan telah selesai dijalankan atas perintah kaisar. Zutayun bingung, pengamatan. Gak lama, kebingungannya terjawab. Di antara para Kasim yang menempel rata di lantai, 5 Kasim berdiri dan menghampiri kaisar. Kelima Kasim itu berlutut dan salah satu dari mereka yang berada di depan yang bernama Sim Hyung, ketua grup Cardinal Spear, melaporkan kalau tugas mereka telah selesai dan memberi hormat pada kaisar. Zutayun shock. Ternyata 5 Kasim adalah anggota Cardinal Spear. Dia nggak pernah menyangka kalau hal ini akan terjadi. Dia mengira kelimanya adalah Kasim Ispir yang bekerja untuknya. Bahkan si ketua grup Kasim yang udah dijanjiin jabatan deputi admiral aja syok. Sialan, kita udah susah payah nyariin mata-mata di antara mereka, ternyata mata-mata itu ada di sebelah mereka. Pikirnya kesal. Memang gak aneh terdapat mata-mata di masing-masing kelompok. Itu dilakukan untuk menjaga keseimbangan kekuatan dalam istana. Tapi Ispir mengira mereka sudah menyingkirkan semua mata-mata dari kelompok lain. Namun nyatanya masih ada 5 mata-mata yang ujuk-ujuk muncul dari Cardinal Spear. Pada dasarnya memang susah untuk menemukan semua mata-mata di kelompok yang memiliki banyak orang. Ketua grup Cardinal Spear pun mulai melaporkan semua yang dia tahu mengenai rencana yang dijalankan oleh Putra Mahkota dan Admiral Lim. Intinya, dalam laporan itu Sim Hyung menemukan fakta kalau Putra Mahkota sering berkunjung ke markas Ispir. Namun karena dia hanyalah Kasim rendahan, dia nggak bisa mengetahui pembicaraannya secara detail. Tapi dia menemukan fakta lain, yaitu Putra Mahkota telah bekerja sama dengan anggota Blood God Six Martial. Kedua pelayan Admiral Sotesik shock, sedangkan Zutayun menjadi pucat seperti hantu. Setelah mendengar semua laporan itu, Kaisar bertanya dengan suara dingin, "Jadi, lu nyerang kuil makam dan membantai para Guardians biar lu naik tahta?" Zutayun gak bisa berkata-kata dan Kaisar merasa menyesal dan bersalah karena dia sudah salah membesarkan putra pertama kesayangannya. Seharusnya dia membesarkan Zutayun sama kerasnya seperti pangeran lainnya. Zutayun pun pasrah pada entah apa keputusan Kaisar untuk menghukumnya nanti. Kaisar pun memerintahkan komandan tertinggi untuk menangkap dan mengurung orang-orang yang terlibat dalam kekacauan itu.
Komandan tertinggi tersenyum puas dengan perintah kaisar. Dia merasa terhina pada saat Qasim Ispir menahan para pengawal penjaga. Dan sekarang situasinya telah berbalik. Jadi dia nggak bisa menyembunyikan rasa senangnya. Komandan tertinggi pun memerintahkan Komandan Utara Yongjo untuk melaksanakan perintah kaisar. Seperti sudah menunggu momen itu, Yongjo langsung menerima perintah itu dan mulai bergerak untuk menahan semua Qasim Ispir. Di saat yang bersamaan, pasukan penjaga muncul dan berbaris di kuil makam bawah tanah istana. Jumlahnya nggak kehitung saking banyaknya. Melihat itu, mata Zutaikan berbinar-binar. Pasukan penjaga itu terus masuk memenuhi lantai 1 kuil makam tersebut. Saat ini telah ada sekitar 200 pasukan. Komandan Utara memberi perintah pada pasukan penjaga untuk menahan semua Qasim Ispir. Pasukan penjaga dengan semangat menjalankan perintah itu. Mereka telah menunggu hari ini untuk terjadi. Saatnya untuk membayar apa yang sudah dilakukan oleh Ispir pada pasukan mereka dulu. Para Qasim Ispir yang telah kehilangan pemimpin mereka hanya bisa pasrah saja. Kematian sudah pasti ada di ujung jalan mereka. Tidak hanya berhenti sampai di situ saja. Kaisar menunjuk pada putra mahkota dengan amarah yang membara dan memerintahkan pasukan untuk membawa dan menahan Zutayun di istananya. Beberapa penjaga menghampiri Zutayun dan mengangkatnya berdiri. Karena dia anggota keluarga kaisar, jadi nggak boleh diikat pakai tali. Zutayun yang sedang dibawa pergi belum menyerah dan berteriak, memohon pada kaisar untuk diberikan keadilan padanya. Karena Zutaikan sudah bekerja sama dengan anggota Wulin dan juga kultus iblis dan membunuh Admiral Lim. Tapi kenapa malah dia yang kena hukuman? Meski Zutayun berteriak dan menangis, tapi kaisar sama sekali tidak menoleh padanya. Rasa kecewa terhadap anaknya membuatnya berhati keras. Impian indah Zutayun untuk mendapatkan semua yang dia inginkan berubah menjadi mimpi buruk. Bahkan ayahnya yang seorang kaisar sudah tidak peduli lagi padanya. Kaisar adalah orang yang berhati dingin, yang gak bisa membiarkan ketidakadilan terjadi, meskipun anak tercintanya lah yang melakukan ketidakadilan itu. Setelah suara Zutayun yang diseret keluar tidak terdengar lagi, Kaisar pun berkata, karena urusan anak tersayangnya sudah selesai, sekarang saatnya membereskan masalah yang lain. Kaisar pun mulai berjalan dari pintu masuk ke tengah-tengah ruangan, diikuti oleh kedua admiral, para pelayannya, komandan tertinggi, dan komandan utara. Gak cuma mereka, tetapi para Qasim Westpir dan Kardinal Spir pun mulai memasuki ruangan dan membentuk dua barisan panjang yang memutari ruangan itu. Zutaikan syok melihat ada banyak pasukan Qasim dan pasukan penjaga. Ada sekitar 400 orang di ruangan lantai 1 itu. Zutaikan pikir masalahnya sudah beres, tapi sepertinya belum. Gak seperti kaisar yang masih penuh dengan wibawa, wajah kedua admiral dan komandan tertinggi menunjukkan amarah. Alasannya simpel sih. Saat kaisar dan rombongannya memasuki ruangan itu tadi, Zutaikan dan yang lainnya langsung berlutut. Tetapi ada beberapa orang yang tetap berdiri. Mereka adalah Chun Yowun dan 4 orang yang mengenakan jirah pasukan pengawal emas. Tadinya kaisar membiarkan hal itu saja karena dia harus membereskan masalah anaknya dan Qasim Ispir dulu. Tapi sekarang tindakan tidak sopan kelima orang itu nggak bisa diterima oleh kaisar. Komandan tertinggi Bek Jagi berpikir kalau 4 pengawal penjaga emas itu benar-benar kurang ajar karena nggak berlutut di hadapan kaisar. Melihat jirahnya, sepertinya mereka anggota pasukan komandan selatan, pasukan emas. Bagi Bek Jagi, gak hanya pasukan pengawal saja,
Tapi semua orang harus tunduk pada kaisar. Namun Yowun dengan santai bilang kalau dia nggak akan pernah berlutut. Baekjagi menjadi emosi dan akan menyerang Yowun, tapi dihalangi oleh kaisar. Meski dongkol, Baekjagi menurut. Karena melanggar perintah kaisar artinya mengkhianati kekuasaan kaisar. Kaisar bertanya pada Zutaikan, apa Zutaikan yang membawa para pendekar Wulin itu? Zutaikan syok. Sepertinya kaisar bisa memprediksi hubungan antara Zutaikan dan Yowun dan kawan-kawan. Tentu saja itu semua hanya tebakan kaisar. Melihat mereka berlima, gak ada yang berlutut. Zutaikan menjawab kalau dia nggak membawa mereka, tapi mereka memang membantunya. Dalam hati, Zutaikan berpikir, kaisar memang seram, tapi nggak ada apa-apa yang dibandingkan dengan Yowun. Jadi dia lebih takut sama Yowun daripada bapaknya, guys. Mendengar itu, kaisar terdiam sejenak. Melihat sikap tidak sopan Yowun dan kawan-kawan, kaisar berpikir kalau mereka pasti bukan berasal dari sekte Wulin. Kalau begitu, apa mereka berasal dari tempat itu? Kaisar memang gak menyaksikan semua kejadian di kuil bawah tanah itu. Tapi dia melihat dengan jelas bagaimana pria berjubah hitam itu mematahkan kedua tangan putra pertamanya secara brutal. Kaisar memang tidak pernah mencampurkan urusan pekerjaan dan kehidupan pribadinya. Tapi melihat hal itu membuatnya merasa tersinggung. Anak gue gitu. Setelah menatap Yowun dan kawan-kawan, kaisar pun bertanya apa mereka berasal dari kultus iblis. Para pendekar yang bertemu dengan Zutaikan hanyalah kultus iblis. Karena kaisar yang mengirim putra keduanya itu ke kultus sebagai perwakilan kekaisaran untuk mengundang mereka ke istana. Dan juga rasanya mustahil para pendekar sekte Wulin akan membantu Zutaikan. Yowun yang sejak tadi diam saja menyatukan tangannya dan berkata kalau tadinya dia akan diam-diam pergi setelah urusannya selesai. Tapi semua berjalan gak seperti yang direncanakan. Yowun pun memperkenalkan dirinya sebagai The Lord Kultus Iblis yang baru. Mata kaisar membesar setelah mendengar kata The Lord. Dia tahu kalau Yowun sangat kuat. Melihat bagaimana dia mematahkan tangan Zutaiyun tanpa menyentuhnya. Ini hal yang tak terduga. Namun gak seperti sikap kaisar yang kaget, komandan tertinggi dan kedua admiral menunjukkan kemurkaannya. Meskipun kekaisaran dan Wulin melakukan perjanjian non-agresi, tapi apa yang dilakukan Yowun terlihat seperti pemberontakan. Admiral Westpear Yuk Chong-un maju ke depan dengan marah. Levelnya dia itu superior master ya guys. Setiap langkahnya menimbulkan retakan di lantai. Yuk Chong-un merasa dia sudah memperlihatkan kekuatannya. Ceritanya tuh untuk kasih peringatan pada Yowun dan kawan-kawan guys. Hoplak dia. Berteriak dengan penuh amarah kalau Yowun sudah kurang ajar terhadap kaisar. Namun belum selesai dia berkoar-koar, sebilah pedang sudah menyentuh lehernya. Yuk Chong-un syok. Dia sama sekali gak melihat pergerakan pria itu. Sesaat tadi keempat pengawal penjaga itu tampak biasa saja. Tapi sekarang salah satunya menodongkan pedang pada lehernya. Pria itu berkata kalau Kasim tua itu sudah kurang ajar pada The Lord Kultus Iblis. Dan kalau perjanjian non-agresi ditandatangani dengan kedua belah pihak memiliki kedudukan yang setara. Jadi kultus gak ada di bawah kuasa kekaisaran. Komandan utara mengenali pria itu adalah Maragyom. Komandan Utara Yongjo terkenal sebagai pendekar pedang terkuat di kekaisaran. Mengenal para pendekar Wulin, dia bisa langsung mengenali Maragyom yang dijuluki sebagai Raja Kematian karena tugasnya yang harus mengawasi para pendekar Wulin atas perintah kaisar. Yongjo pun mengeluarkan pedangnya dan mengarahkannya pada Maragyom dan berkata
dengan marah kalau Maragiom udah berani mengeluarkan senjata di hadapan kaisar. Segera setelah dia berhenti berbicara, para penjaga mulai bergerak dengan tameng di hadapan mereka. Itu adalah taktik untuk membuat musuh turun semangatnya. Tapi kagak ngefek guys sama anggota kultus. Malahan mereka tambah terbakar semangatnya, ngira kalau mereka ditantang. Tiba-tiba sebuah pedang bergerak dengan sendirinya dan membuat garis di lantai di hadapan pasukan penjaga istana dan beberapa menyabet tameng pasukan penjaga. Memaksa pasukan penjaga istana untuk berhenti. Di hadapan pasukan penjaga, seseorang dari pihak Yowun yang mengenakan jirah pasukan emas berjalan ke hadapan mereka dan menghalangi laju langkah mereka. Rambut merah terlihat dari bawah helm yang dipakainya. Udah jelas dia adalah Li Huamyong. Pedang Li Huamyong diselubungi oleh api yang berkobar. Li Huamyong memberi peringatan yang membuat semua orang merasa takut. Gue peringatin ya, siapapun yang berani menghunus pedang akan mati saat itu juga. Pasukan penjaga istana yang mendengar itu tanpa sadar menelan ludah. Lagi-lagi Yongjo yang mengenali Li Huamyong sebagai si Raja Api. Yongjo terkejut. Bukan hanya The Lord Kultus Iblis, tapi Raja Kematian dan Raja Api juga ada di sini. Bagaimana bisa ada 3 monster yang menyusup ke istana tanpa ada seorang pun yang tahu? The Lord Kultus Iblis yang baru memang belum begitu dikenal di istana. Tapi semua orang di Wulin tahu betapa kuatnya kedua Guardians itu. Mereka adalah pendekar yang memiliki kemampuan luar biasa kuat dan monster yang kejam. Salah satu dari orang-orang yang masih berlutut berdiri tiba-tiba. Seorang wanita dengan tubuh yang menggoda dengan rambut panjang sepinggang. Pihak istana tentu mengenal siapa wanita itu. Dia adalah Ranyong, pimpinan Guardians istana. Mereka berpikir itu adalah berita bagus karena mereka masih memiliki Ranyong, pendekar terkuat yang tersembunyi di pihak mereka. Kalau Ranyong sudah turun tangan, kultus pasti akan kewalahan. Mereka meremehkan Li Huamyong hanya karena ada Ranyong yang sudah hidup hampir 200 tahun dan memiliki pengalaman yang lebih banyak dari Li Huamyong. Api mulai berputar di sekeliling tubuh Ranyong sehingga dia terlihat seperti perwujudan kilin. Melihat itu, Admiral Sotesik menjadi sombong dan berteriak kalau kultus hanya punya api pada pedang saja. Tetapi istana kekaisaran memiliki kekuatan api yang sesungguhnya. Tapi kesombongannya gak lama. Karena ternyata api Ranyong yang seharusnya mengancam kultus iblis malah mengelilingi pasukan penjaga dan Kasim. Lah kok? Sotesik shock sekaligus bingung. Dia pun berteriak marah dan meminta jawaban Ranyong atas tindakannya itu. Tapi dikacangin sama si Ranyong yang malah memberi peringatan pada 300 orang yang terkurung api. Siapapun yang berani mengancam The Lord Kultus Iblis, aku, Ranyong, bersumpah akan membakar habis mereka sampai jadi abu. Kedua admiral dan komandan tertinggi pun syok, sampai nggak bisa berkata-kata. Wanita yang seharusnya menjadi sekutu terkuat mereka, sekarang malah mengancam mereka. Guardian Kekaisaran adalah kekuatan tersembunyi yang melindungi kuil istana. Bahkan di antara penghuni istana hanya beberapa saja yang tahu keberadaan mereka. Hanya kaisar, komandan istana, dan beberapa admiral saja yang tahu keberadaannya. Ranyong adalah perwujudan kilin yang ada di istana hanya untuk menjaga harta kekaisaran. Dan sekarang bukannya melindungi para penjaga, apinya malah mengancam mereka. Kaisar sepertinya sedang mengingat sesuatu sambil berusaha untuk tenang. Pertama kali Kaisar dan Ranyong bertemu adalah hari di mana Kaisar naik tahta, sekitar 20 tahun yang lalu ya guys. Kaisar langsung jatuh cinta pada rambut merah Ranyong yang tidak dapat ditemukan di dunia luar.
Sangat mengagumkan, kecantikan Ranyong gak berubah sejak pertama mereka bertemu. Namun sejak pertemuan pertama itu, Kaisar berhenti mengunjungi Ranyong saat tahu kalau dia sudah melindungi harta kekaisaran sejak zaman berdirinya kekaisaran. Komandan tertinggi Bekjagi nggak bisa menerima kenyataan kalau Ranyong malah menusuk mereka dari belakang. Ranyong dengan santai berkata, "Padahal dulu lu cuma tentara biasa, sekarang lu udah cukup kuat untuk berteriak ke perempuan ya." Meski dia bekerja di bawah kaisar, tapi dia tetap memiliki posisi tinggi di dalam istana. Saat muda, Bekjagi dibawa oleh Komandan Utara karena prestasinya, dan di usia 34, dengan cepat dia menjadi komandan pasukan. Bekjagi merasa malu dan pura-pura batuk. Mereka pertama bertemu saat dia menjabat sebagai komandan pasukan. Saat itu Bekjagi meremehkan Ranyong karena dia wanita, dan hasilnya seragamnya dibakar oleh Ranyong. Bagi Bekjagi itu adalah ingatan yang memalukan. Dia pun marah dan mengeluarkan pedang kesayangannya yang hampir gak pernah digunakan dan menganggap Ranyong pemberontak karena malah melindungi kultus dan mau melukai kaisar. Saat melihat ukiran pada pedang, mata Li Huamyong berbinar-binar. Itu adalah pedang terkenal yang ketajamannya akan bertambah seiring dengan kuatnya lawannya. Namanya adalah pedang pendekar mulia. Aneh sih. Aslinya itu kayak Noble Warrior Sword gitu guys. Pedang terkenal ini dibuat oleh OZC, pembuat pedang terkenal dari zaman dinasti Chu. Meskipun tidak terbuat dari cold steel, pedang-pedang buatannya sangat tajam, hingga mampu menebas kuda atau sapi dalam satu kali tebasan saja. Pedang pendekar mulia mengeluarkan energi biru kehitaman. Bekjagi mendapatkan pedang itu dari kaisar, karena jasanya sudah mengusir suku barbar utara. Bahkan Li Huamyong yang jarang banget tertarik pada sesuatu, menaruh perhatiannya pada pedang yang ternyata asli itu. Sementara itu, Bekjagi yang sudah mengeluarkan pedangnya menatap mata Ranyong, berharap kalau Ranyong bisa mengingat kembali kesetiaannya pada kaisar. Kaisar saat ini sangat tertarik dengan ilmu bela diri. Kaisar sering membawa para pasukan istana untuk berduel dengan Ranyong. Saat itu, pedang pendekar mulia selalu dibawa ke kuil makam itu. Itu sebabnya Bekjagi sengaja mengeluarkan pedangnya untuk mengingatkan Ranyong tentang kesetiaannya pada kaisar. Bekjagi mengira Yowun dan kawan-kawan melakukan sesuatu pada Ranyong, sampai dia bisa berpaling dari kekaisaran yang sudah ditinggalinya hampir 200 tahun. Padahal mah dari awal kesetiaan Ranyong hanya untuk gelar kultus guys. Bekjagi pun menyerang Ranyong yang berdiri di depan Yowun. Bekjagi sebenarnya sudah pensiun dari kegiatan lapangan, tapi dia masih menjabat sebagai komandan tertinggi. Pedang luar biasanya mengeluarkan energi yang luar biasa juga, menciptakan sinar-sinar di udara secara bersamaan. Semua serangan sinar itu bermaksud untuk membelah Ranyong menjadi dua. Namun, Ranyong gak bergerak selangkah pun bahkan ketika Bekjagi sudah mendekatinya. Ranyong merasakan energi yang dikenalnya dari pedang itu. Kayaknya tuh dia kenal gitu gerakan pedangnya. Tapi dia tahu dia gak bisa bergerak dari posisinya. Ranyong pun mengangkat tangan kanannya, kemudian pilar api pun muncul. Serangan sinar pedang Bekjagi menghilang setelah tertahan oleh pilar api Ranyong. Bekjagi sudah tahu Ranyong akan melakukan itu, tapi pedangnya mampu membelah api dan akan memotong leher Ranyong. Ranyong menggunakan pengalamannya bertarung untuk menangkap pedang Bekjagi dengan tangan kosong yang telah diperkuat oleh tenaga dalamnya. Bekjagi terkejut sekaligus kagum dengan reaksi Ranyong. Dia tahu itu akan menjadi pertarungan yang sulit.
Dia sudah beberapa kali bertarung dengan Ranyong dan gak pernah sekalipun dia mengalahkan Ranyong. Tetapi tujuan Bekjagi bukan untuk mengalahkan Ranyong, tapi untuk mengingatkan Ranyong pada teknik pedang yang digunakannya tadi. Teknik itu diciptakan oleh Ranyong dan diajarkan pada Bekjagi. Bekjagi masih berusaha agar Ranyong mengingat kesetiaannya pada Kaisar. Pedang yang ditahan Ranyong berhenti bergetar. Bekjagi merasa senang karena mengira dia sudah berhasil menyadarkan Ranyong. Tapi, krak! Pedang legenda itu patah. Wajah Bekjagi menjadi syok. Pedang itu adalah hadiah yang diberikan oleh Kaisar dan dia menyayangi pedang itu melebihi nyawanya sendiri. Dan sekarang pedang itu patah. Bekjagi menatap pecahan pedang yang terjatuh ke lantai dengan putus asa dan kesedihan yang mendalam. Sementara itu, Ranyong yang kesal berkata apa yang harus diingat. Jangan maksain kenangan bodohmu pada wanita yang baru beberapa kali kau temui. Jelek pisan eta. Sebelum Bekjagi bisa membalas perkataan Ranyong, sebuah tombak api telah menghantam dadanya dan membuatnya terpental ke belakang. Melihat itu, Komandan Utara Yongjo berlari menangkapnya yang terpental. Namun, meski dia berhasil menangkap Bekjagi, tapi serangan Ranyong sangat kuat, sampai Yongjo pun ikut terpental ke belakang. Bahkan, pendekar pedang terbaik kekaisaran pun gak mampu menandingi kekuatan Ranyong. Levelnya emang beda. Bagi Ranyong, hidupnya di kuil itu bukanlah hal yang bahagia. Dia bahkan gak menganggapnya sebagai kenangan. Itu adalah masa di mana dia tersiksa secara psikis, karena harus menahan rasa kesepian dan kesedihan setelah kehilangan para elders kultus yang menyertainya saat itu. Dan Ranyong tetap menjaga kesetiaannya dengan menjalankan dan menyelesaikan perintah The Lord saat itu. Sekarang dia sudah menemukan kembali harapan baru dan mulai bisa melupakan rasa sedihnya. Tapi pria rendahan itu malah menyuruhnya untuk mengingat kembali masa-masa tersiksa itu. Uap putih mulai mengalir dari mulut Bekjagi. Meskipun dia ingin menyerang, pedang pusakanya sudah hancur. Ditambah lagi Bekjagi juga harus fokus untuk menenangkan energi api yang mulai membakar organ-organ dalamnya. Melihat komandan tertinggi terluka parah, Sotesik berteriak marah pada Ranyong, mengatakan apa Ranyong mau mengkhianati Kaisar. Ranyong jadi emosi. Maksud lo apa? Siapa yang berkhianat pada siapa? Sotesik membalas dengan emosi. Bukannya tindakan lo ini adalah pengkhianatan dan pemberontakan terhadap kekaisaran. Guys, maaf ya kalau ada suara-suara berisik di belakang kayak biasa lah. Mudah-mudahan suara-suara itu bisa ketutup sama suara saya yang jebak. Mari kita lanjut. Mendengar itu, Ranyong menggelengkan kepalanya dan tersenyum sinis. Kemudian berkata kalau sejak dia lahir, kesetiaannya ada hanya untuk kultus iblis. 200 tahun yang lalu, dia diperintahkan oleh The Lord pada masa itu untuk menjaga harta kultus di kuil kekaisaran. Jadi dia berkhianat ke siapa? Sotesik bingung. Perintah kultus iblis. Bagaimana bisa? Maksudnya gimana? Meski tahu keberadaan Ranyong, tapi Sotesik dan kawan-kawan gak tahu kesepakatan antara The Lord terdahulu dan Kaisar pertama. Saat Sotesik akan bertanya lebih lanjut, seseorang menghentikannya. Dia adalah Kaisar. Sotesik langsung diam. Melihat Ranyong, Kaisar jadi teringat masa lalunya. Saat dia naik tahta, dia baru diberitahukan kebenaran tentang perjanjian non-agresi antara The Lord pada masa itu dan Kaisar pertama. Bahwa inti dan darah Qilin yang tersimpan di dalam kuil makam istana bukanlah milik kekaisaran. Kaisar terkejut saat mendengar itu. The Great Guardian Ranyong adalah anggota kultus iblis yang ditugaskan untuk menjaga harta itu dan menandatangani kontrak dengan Kaisar pertama.
Pada awalnya, Kaisar pertama tahu kalau para penjaga harta dari kultus suatu saat nanti akan mati. Dia pikir kalau semua penjaga itu mati dimakan waktu, kultus akan lupa dengan keberadaan harta itu. Namun sesuatu yang enggak terduga terjadi. Satu-satunya penjaga harta yang tersisa ternyata mampu mengkonsumsi darah Qilin dan bisa memperpanjang umurnya juga. Kaisar pertama nggak menyangka kalau darah Qilin mampu diserap oleh Ranyong di masanya. Ranyong nggak bisa membiarkan inti dan darah Qilin dikuasai oleh kekaisaran ataupun sekte Wulin. Itu sebabnya dia tetap berada di kuil untuk menjaga harta tersebut. Ini sekedar informasi aja supaya kalian kalau kalian lupa ya, jadi perjanjian antara kultus dan kekaisaran itu kan isinya kultus dapat memiliki inti dan darah Qilin jika mereka bisa memisahkan inti dan darah dari tubuh Qilin yang saat itu masih berada di dalam tubuh Qilinnya yang sudah mati. Dan api Qilinnya itu kan gak bisa dipadamkan kan, makanya jadi kayak tuh sulit banget gitu, gak akan mungkin bisa. Dan saat itu gak ada yang bisa, termasuk The Lord pada saat itu juga. Yang akhirnya mencapai kesepakatan di mana kultus akan meninggalkan beberapa pengikut mereka untuk menjaga dan meneliti harta tersebut sampai bisa mereka ambil gitu kan, bisa mereka serap lah inti sama si darahnya itu. Sebagai gantinya para pengikut kultus bisa tinggal di kuil makam, mereka harus melindungi kekaisaran, itu kontraknya seperti itu. Tapi sekarang The Lord Kultus Iblis sudah muncul. Kaisar pun memberitahukan kebenarannya yang selama ini disembunyikan. Bahwa harta itu memang milik kultus iblis dan Ranyong adalah pengikut kultus yang ditugaskan untuk menjaga harta tersebut. Semua orang terkejut dan merasa nggak percaya. Chun Yo-won terpana mendengar Kaisar membeberkan rahasia itu. Padahal mereka ada di istana Kaisar, dan Kaisar bisa saja bilang yang sebaliknya, tetapi dia nggak melakukan itu dan malah membenarkan ucapan Ranyong. Ternyata Kaisar ini berbudi luhur. Kaisar memang seseorang yang luar biasa. Yo-won menjadi respect sedikit lah gitu kan pada si Kaisar. Kaisar pun bertanya, jadi kau The Lord Kultus Iblis? Semua orang terkejut karena Kaisar memperlakukan The Lord Kultus Iblis setara dengannya, kayak ngomong sama teman aja gitu. Yo-won mengiyakan dengan nada lembut. Namun percakapan awal yang lancar bukan berarti akan berakhir lancar juga kan. Kaisar berterima kasih karena Yo-won sudah membantu putra keduanya Zhu Taikan. Tetapi tempat itu adalah istana kekaisaran. Perjanjian non-agresi nggak semerta-merta membuat kultus bisa seenaknya menyusup ke istana dan membuat kekacauan di situ tanpa persetujuan Kaisar. Apa yang dikatakan Kaisar itu memang benar. Kalau Kaisar mau menuntut pertanggungjawaban kultus pun nggak akan bisa mengelak, dan karena memang benar kan karena faktanya itu Yo-won dan kawan-kawan memang menyusup diam-diam ke istana kekaisaran. Kalau saja sekte Blade God Six Martial sialan itu nggak membuat masalah, mungkin penyusupan Yo-won dan kawan-kawan juga nggak akan ketahuan. Yo-won menjelaskan pada Kaisar kalau ada suatu kesalahpahaman dan harus diluruskan. Namun, belum selesai Yo-won ngomong, tiba-tiba ada energi yang menyebar ke seluruh ruangan, membuat pilar api yang mengurung pasukan penjaga dan para kasim padam. Di saat yang bersamaan, salah satu kasim dari Cardinal Spear berlutut di hadapan Kaisar. Itu adalah seorang pemuda tampan yang sepertinya adalah kasim dan terlihat cantik seperti wanita. Mata Li Huamo yang menyipit karena dia nggak bisa merasakan pergerakan kasim itu. Kasim itu berkata kalau tadinya dia memang diam saja karena perintah Kaisar. Tapi dia merasa situasinya semakin berbahaya, makanya dia maju. Ranyong yang tadi bersikap percaya diri menjadi gemetar ketakutan. Identitas Kasim itu adalah pengawal pelindung Kaisar yang sebenarnya. Suasana pun berubah karena kehadirannya. Kaisar berkata dia memang akan memanggilnya. Kasim itu menunggu perintah dari Kaisar. Kaisar kemudian menatap Yo-won dengan serius dan memerintahkan Kasim itu. Karena The Lord Kultus telah menyusup ke istana demi kepentingan pribadinya dan tanpa izin, itu artinya The Lord telah menganggap remeh kekaisaran. Itu sebabnya tunjukkan padanya kekuatan kekaisaran yang sesungguhnya. Gak seperti Ranyong yang keberadaannya masih diketahui di dalam istana,
Pengawal pelindung sama sekali tidak diketahui keberadaannya. Banyak rumor mengenai pengawal pelindung itu. Di masa lalu, saat terjadi pemberontakan militer, dikatakan bahwa pengawal pelindung telah melindungi kaisar dengan membunuh 300 prajurit pemberontak yang berhasil menyusup dengan memenggal kepala mereka seorang diri. Admiral Sotesik dari Kardinaspir terkejut dan bingung. Lah, emangnya ada seseorang seperti itu di kelompok Kardinaspir? Sotesik bertanya pada pimpinan Sang, anak buahnya. Pimpinan Sang yang memegang tugas untuk memilih para kasih menggelengkan kepala karena dia aja baru pertama kali lihat. Sotesik makin kaget. Itu artinya si pengawal pelindung itu menyusup ke kelompoknya tanpa seorang pun yang tahu. Ranyong menatap si pengawal pelindung. Hanya sekali lihat wajah cantiknya, dia bisa langsung mengenalinya. Namun yang lebih mengejutkan, Ranyong baru menyadari kehadirannya sesaat setelah orang itu muncul. Padahal dulu dia bisa sedikit merasakan kehadirannya. Bisa mematikan api Ranyong bukanlah hal yang mudah. Itu artinya kekuatannya telah meningkat dari terakhir kali Ranyong bertemu dengannya. Seseorang yang memiliki kekuatan yang gak bisa dibandingkan dengan para admiral ataupun para komandan. Kaisar menatap pengawal pelindungnya dengan rasa percaya yang besar. Mata Yewon menyipit mendengar kata-kata Kaisar tadi, yang mengartikan bahwa pengikut kultus akan dibuat tunduk dengan paksaan. Yewon menanyakan apa maksud kekuatan kekaisaran yang sesungguhnya itu. Kaisar pun memerintahkan pengawal pelindungnya untuk berdiri dan memperkenalkannya sebagai pengawal pelindungnya yang bernama Lim Gyuha. Kasim itu pun tersenyum dan menunduk untuk menyapa Yowon. Penampilannya memang seperti perempuan dengan tubuh ramping. Bahkan namanya aja udah feminin. Gak seperti Yowon yang dengan tenang menatap Lim Gyuhwa. Maragyo memiringkan kepalanya. Aduh, siapa sih itu yang buang keramik? Sorry guys. Maragyo memiringkan kepalanya. Kayaknya dia pernah dengar itu nama, tapi dia lupa di mana. Kemudian Kaisar berkata, bukannya aturan dunia murim itu yang lemah akan menunduk pada yang kuat. Wulin menganggap yang kuatlah yang memegang kebenaran. Sepertinya Kaisar menggunakan istilah itu untuk membalikan keadaan. Ditambah lagi, kultus sudah menyusup ke istana, melukai pelayannya, dan mematahkan kedua tangan putra pertamanya Zhu Taiyun dan membunuh anggota istana Kaisar. Intinya, Yowon sudah melakukan sesuatu yang gak ada seorang pun yang pernah berhasil melakukannya. Meski marah, Kaisar tetap memperlakukan kultus secara hormat, mengingat posisi Yowon sebagai The Lord Kultus Iblis, satu dari 3 faksi terbesar di Wulin. Dan juga faksi yang telah menandatangani perjanjian non-agresi. Dengan fakta itu saja udah jelas kultus duluan yang melanggar perjanjiannya. Kalau dibiarkan saja nanti bakal jadi aib untuk keluarga Kaisar. Mendengar kata aib, orang-orang mulai berbisik-bisik. Itu sebabnya Kaisar gak bisa ngebiarin kultus pergi begitu saja tanpa hukuman. Jadi Kaisar memberikan saran, gimana kalau lu ngelawan pengawal pelindung gue yang merupakan pendekar terkuat di istana Kaisar. Gue bisa tanggung jawab kalau si pengawalnya ini tuh benar-benar kuat gitu. Intinya si pengawal ini memang kuat guys. Mendengar ucapan itu wajah Yongjo menjadi merah karena terkejut. Sebetulnya dia dijuluki pendekar pedang kekaisaran yang terbaik. Tapi kalau Kaisar saja nggak mengakuinya, julukan itu nggak ada artinya. Kaisar melanjutkan, meskipun kultus sudah bersikap kurang ajar padanya dan kekaisaran, tapi Kaisar masih menghormati perjanjian non-agresi. Mendengar itu, Yowon tertawa dalam hati. Dia menertawakan kata-kata Kaisar yang berkata kalau dia nggak mau bersikap bermusuhan terhadap kultus. Tapi Kaisar selalu menekankan kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh kultus. Sepertinya ada udang di balik bakwan. Dan benar aja, nggak lama Kaisar berkata kalau dia akan menghormati hukum di dunia murim. Kalau Yowon bisa mengalahkan pengawal pelindungnya, maka dia akan menganggap apa yang terjadi di situ sekarang tidak pernah terjadi. Sebenarnya itu tawaran yang bagus juga, pikir si Yowon.
Tetapi Kaisar pasti yakin banget kalau pengawal pelindungnya nggak akan kalah melawannya. Yewun pun bertanya, gimana kalau gue nggak bisa ngalahin pengawal pelindung lu? Kaisar menjawab, kalau dia akan mengubah isi perjanjian non-agresi. Yewun menaikkan alisnya mendengar ucapan Kaisar. Jadi ini tahu tujuannya. Saat itu Kaisar bertanya pada Elder Chongsu yang masih berlutut bersamaan dengan murid-muridnya. Kalau Force of Justice mau bersumpah memberikan kesetiaan pada kekaisaran meskipun tidak ada perjanjian non-agresi kan? Mendengar itu Elder Chongsu keringat dingin. Itu adalah pertanyaan yang sensitif untuk dijawab. Kalau saja nggak ada kultus di sana, dia pasti udah jawab iya demi bisa bekerja sebagai pejabat istana. Jadi ada untung ruginya lah. Tetapi kalau dia menjawab begitu di depan salah satu faksi besar, kultus iblis, itu sama saja dengan mengatakan kalau dia ingin mati setelah pulang dari kekaisaran. Kan mereka kan udah melakukan aliansi. Kekaisaran pun terus mendesak Elder Chongsu untuk menjawab. Elder Chongsu kelabakan karena dia nggak boleh salah jawab. Kalau salah, nggak hanya dia akan dikritik oleh pimpinan Force of Justice yang lain, tetapi juga aliansi dengan kultus bisa hancur, dan saat ini kan musuh Blade God Six Martial itu kan masih ada gitu, jadi nggak boleh hancur itu aliansi. Saat masih ngesang badak, karena dipelototin oleh Kaisar, tiba-tiba Yewun berkata, jadi maksud lo, kalau gue nggak bisa ngalahin pengawal pelindung lo mau kultus tunduk pada kekaisaran dan nggak akan diperlakukan setara lagi gitu. Elder Chongsu merasa lega karena Yewun memotong pembicaraan mereka. Karena itu perhatian Kaisar beralih pada Yewun. Elder Chongsu berpikir jangan-jangan Yewun ngelakuin itu secara sengaja karena hubungan aliansi antara kultus dan Force of Justice. Sebenarnya sih Yewun gak bermaksud untuk ngebantu Force of Justice guys. Yewun melihat gelagat Elder Chongsu yang udah ke pojok karena pertanyaan Kaisar. Kalau Elder Chongsu yang adalah salah satu pendekar kuat Force of Justice bersumpah untuk setia pada kekaisaran, maka Force of Justice akan dikuasai oleh kekaisaran. Orang-orang Force of Justice mungkin akan memberikan teguran pada Elder Chongsu, tetapi isi perjanjian itu pun akan diubah, maka semuanya nggak akan bisa dibalikin lagi. Kalau itu terjadi, maka Kaisar akan mencoba untuk menguasai Wulin dan bekerja di bawah kekaisaran. Dan itu memang benar, tujuan Kaisar memojokkan Elder Chongsu ya memang untuk itu. Tapi berhasil dihalangi oleh Yewun. Makanya si Kaisar tuh sedikit kesel, taktiknya gagal, sial. Ternyata ini si The Lord muda ini pinter taktik juga. Intinya si Kaisar ini mau membatasi gerakan para pendekar Wulin yang selama ini sudah diberikan kebebasan, yang lama-lama makin ngelunjak menurut dia, dan menganggap kebebasan itu sebagai hak istimewa. Perjanjian non-agresi telah mengganggu kedamaian di istana Kaisar, jadi Yewun harus membayarnya dong. Jadi intinya tuh si Kaisar tuh pengennya semuanya tunduk di bawah kekaisaran gitu, bodoh dia. Intinya Kaisar maunya kultus ada di bawah kekaisaran. Kaisar sangat pintar membuat peluang. Kaisar bukan seseorang yang akan melepaskan sesuatu yang diinginkannya begitu saja. Maragion dan Li Huamyong melongo mendengar pembicaraan itu. Kaisar sialan, bisaan aja lu Aji mumpung begitu. Namun tiba-tiba Ranyong mengirim telepati pada Maragion, memintanya untuk menghentikan Yewun agar tidak berduel dengan si pengawal penjaga. Maragion bingung lah emang kenapa. Ranyong pun menjelaskan kalau pengawal itu ada Lim Gyuhua yang itu. Maragion pun langsung teringat Wave Sword Lim Gyuhua. Dia adalah mantan dari 5 pendekar terkuat sewulin dari Middle East dan mendapat julukan Sword Emperor. Jadi dia tuh pernah mengalahkan Destructive Sword Emperor kalau nggak salah. Makanya akhirnya dia mendapat gelar 5 pendekar terkuat sewulin. Dia terkenal karena skill pedangnya yang unik. Tapi dia hanya aktif sekitar 1 tahun saja sebagai pendekar terkuat, kemudian menghilang. Dan itu terjadi sekitar 90 tahun yang lalu. Jadi umur si pengawal penjaga itu sekarang udah sekitar 120 tahun. Buset. Meskipun dia sudah mengalami rekonstruksi tubuh, tapi rasanya nggak masuk akal melihat wajahnya yang masih sangat muda.
Ranyong pun berkata kalau Lim Gyuhwa bisa begitu karena meminum darah Qilin. Dia adalah satu-satunya pria yang bisa meminum darah Qilin dan berhasil menyerapnya. Setelah Lim Gyuhwa berhasil meminumnya, Kekaisaran pun meminta para Qasim lainnya untuk minum juga, karena kan dia Qasim tuh. Siapa tahu si Qasim yang lain juga bisa. Tapi ternyata semua Qasim mati kecuali Lim Gyuhwa itu. Sementara itu, Kaisar begitu pede karena Kultus dibuat gak punya pilihan lain. Saat itu Yowon berjalan melewati Ranyong. Kaisar menjadi senang karena ngira Yowon setuju. Tetapi tiba-tiba api hitam muncul di tangan kanan Yowon dan membentuk pedang iblis langit yang diselubungi oleh api hitam. Walaupun pedang iblis langitnya itu sebetulnya tidak terbentuk ya guys, karena itu adalah pedang tak kasat mata atau The Invisible Sword. Kaisar bingung dengan api hitam Yowon, karena itu pertama kalinya dia melihat energi hitam pekat seperti itu. Saat itu Lim Gyuhwa tadinya berdiri dengan percaya diri, berkata dengan terburu-buru pada Kaisar untuk menunda duelnya. Pas ngerasain energinya si Yowon kan, ruas dia. Namun dalam sekejap Yowon sudah berada di hadapan Lim Gyuhwa, membuatnya terkejut. Sebagai pendekar yang telah mencapai level Supreme Master, Lim Gyuhwa menyadari ada sesuatu yang aneh dengan Yowon. Dia pun mengeluarkan pedang gelombang emasnya. Pedang gelombang emasnya bergerak seperti cambuk dan menciptakan gelombang udara yang membentuk sebuah tameng, jadi kayak shield gitu guys. Tameng ini akan menjadi semakin kuat seiring dengan serangan yang diterimanya. Pedang Yowon dan tameng Lim Gyuhwa saling beradu. Setiap serangan akan muncul tameng baru sehingga menjadi sulit untuk api hitam itu menembus pertahanan Lim Gyuhwa. Namun krak! Tamengnya mulai retak. Lim Gyuhwa melotot kaget. Bagaimana mungkin? Sebenarnya itu hal yang wajar karena Yowon kan menggunakan The Invisible Sword. Tapi tentu saja Lim Gyuhwa itu nggak tahu kalau pedang api hitam Yowon itu adalah The Invisible Sword. Lim Gyuhwa berusaha untuk mempertebal tamengnya, tapi pedang api itu sudah menerobos pertahanan Lim Gyuhwa dan memotong tangan kanannya. Slash! Dia berteriak kesakitan. Tangan kanan yang memegang pedang gelombang emas jatuh ke lantai dan langsung terbakar. Dia tahu nyawanya sedang terancam, tapi apa Yowon bakal membunuhnya di situ, di hadapan Kaisar? Merasa terancam, Lim Gyuhwa mulai menyerang Yowon dan mengarahkan pedangnya pada dada Yowon dengan pedang di tangan kirinya. Tapi gerakan pedang hitam yang tidak bisa diikuti dengan mata biasa itu menyayat leher Lim Gyuhwa. Slash! Dia merasakan sakit saat tangannya dipotong dan sakit terbakar api hitam secara bersamaan. Itu adalah rasa sakit terburuk yang pernah dialaminya. Lim Gyuhwa membisikkan sesuatu dengan wajah penuh ketakutan, sesuatu tentang Divine Master. Untungnya dia keburu mati dan tubuhnya terjatuh ke lantai. Kaisar begitu terkejut dengan kejadian yang berjalan begitu cepat. Yowon pun berjalan menghampiri Kaisar yang masih syok. Dengan senyum sinis Yowon berkata, kalau perkataan Baginda ada benarnya juga. Kalau kemurahan hati terus berlanjut akan disalahpahami sebagai hak istimewa. Bersambung! Udah dulu ya guys, udah berbusa mulut saya. Jangan lupa baca manhwanya di webtoonnya ya guys. Kasih love, add favorit, dan kasih rate yang tinggi biar autornya semangat buat manhwanya. Kalau ada kritik dan saran, tulis aja di kolom komentar ya guys. See you, assalamualaikum, bye bye.